Semua kekhawatiran tentang duniawi dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat-syarat perdamaian nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih. Keadaan manusia akhir zaman. Kita akan membahas sesuatu yang masa kini. Tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu dan kemudian kita akan membahas keadaan manusia akhir zaman. Akhir zaman dimulai sejak Injil Kerajaan Allah diproklamirkan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sampai mendatang. 2000 tahun yang lalu Lucifer masuk ke dalam jurang maut karena membunuh manusia Yesus yang tidak berdosa. Maka saudaraku yang kekasih, pada saat itu sudah disampaikan permulaan penderitaan manusia menjelang zaman baru. Dalam akhir zaman ini nanti ada zaman baru, saudaraku yang kekasih. Matius 24 ayat 7 sampai 8. Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Barulah permulaan penderitaan, saudaraku yang kekasih. Menjelang zaman baru. Banyak manusia menuju ke neraka.
Kita akan mendengarkan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Kata demi kata saudara dengarkan yang kita bahas sebentar lagi. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri, Egosentrisme, dan menjadi hamba uang. menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Itu dia. Lanjut. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, agama mereka masing-masing. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatan Allah. Jauhilah mereka itu. Ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Jadi sebetulnya seperti apa sih manusia-manusia tersebut yang kini ada di antara kita? Boleh jadi kita menjadi bagiannya. Karena kita hidup di dalam akhir zaman. Yang pertama, keinginan duniawi dan hawa nafsu menjadi Allah mereka. Keinginan duniawi dan hawa nafsu menjadi Allah mereka. Kita tahu kemajuan teknologi semakin pesat membuat manusia memiliki banyak kekhawatiran. Kalau dulu cuman khawatir nggak makan, khawatir nggak minum, sekarang khawatir nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya televisi, dan seterusnya. Televisi yang 14 inch naik menjadi 21 inch, dan seterusnya. Khawatir. Saudaraku yang kekasih, manusia semakin banyak yang terkena racun hedonisme. Ya, saya melewati satu tempat di puncak dan saya ditunjukin sama driver saya, itu Pak punya si Anu dulu, wah besar sekali. Sekarang itu anaknya waktu remaja minta motor, dijual tanah itu, kemudian motornya juga hancur, dibeliin lagi dan seterusnya. Anak remaja di desa bisa mengamuk, minta dibelikan motor, dan itu terjadi lagi. Anaknya juga demikian beberapa waktu yang lalu. Saudaraku yang kekasih, tanahnya habis, motornya habis, hanya untuk hedonisme anaknya. Oh, memang tidak membeli tas yang 600 juta. Tetap hedonisme ada di mana-mana, saudaraku. Ya, kalau mereka tidak mampu membeli motor dan memaksakan membeli motor, memakai kartu kredit atau mobil pakai kartu kredit atau kredit yang tidak mampu dibayar, itu namanya hedonisme. Tawaran iblis untuk kuasa dan kemuliaan duniawi. Lukas 4 ayat 5-7.
atau memasuki kerajaan duniawi atau memasuki kerajaan dunia. Lukas 4 ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu dia. Dan itu menjadi laku keras. Saudaraku yang kekasih, berbagai objek hedonisme ditawarkan iblis kepada umat manusia dari yang model kuno. Saudara, model kuno cuma emas perak. Sekarang ada yang model yang baru, ya, rumah mewah, mobil mewah. Kemuliaan dan kuasa duniawi tersebut, membuat manusia menginginkannya sehingga jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam maut. Perhatikan bahwa pencobaan bukan dilakukan oleh Allah, tidak pernah dilakukan oleh Allah. Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi muncul dari keinginan sendiri. Jadi kalau kemudian terjebak pada debt collector, terjebak pada, saya tidak membenarkan debt collector, saudara. Cuman saudara terjebak karena sesungguhnya pencobaan itu dimulai dari keinginan duniawi sendiri. Yakobus 1 ayat 14-15. Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginannya sendiri, perhatikan baik-baik saudaraku yang kekasih. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tidak itu saja. Saudaraku yang kekasih, iblis juga membentuk berbagai kenajisan yang menyertai keinginan manusia tersebut. Menyodorkan, membuat, ya, begini. Roh-roh jahat yang tinggal dalam orang berdosa akan aktif membuat supaya si manusia memiliki karakter buruk dan kenajisan. Cinta uang, keserakahan, kesombongan, pikiran jahat, kelicikan, iri hati, fitnah, dan sebagainya. Kenajisan dan karakter buruk yang dibentuk oleh roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia yang berdosa, ya, serta perhatikan baik-baik yang terjadi di akhir zaman. Ada yang kita sebut sebagai, atau Alkitab menyebutnya sebagai seks yang tidak wajar, merajalela. Roma 1 ayat 24-27. Yang lain saudara baca sendiri, kita akan sampaikan. Roma 1 ayat 24-27. Roma 1 ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Lanjut. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. 27. Ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman. Itu yang terjadi. Ya, saudaraku yang kekasih. Yang kedua tadi udah kita baca. Berontak terhadap orang tua. Manusia-manusia yang tak tahu berterima kasih. Saudaraku yang kekasih, kesenjangan generasi yang semakin jauh merupakan salah satu penyebabnya.
Generasi yang lahir tahun 1946 sampai 1964 disebut sebagai baby boomer. Kemudian selanjutnya generasi X yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Di dalamnya ada flower generation. If you go to San Francisco, itu diperkenalkan oleh John Lennon dan seterusnya. Tidak bersenjang besar, tetapi generasi yaitu generasi milenial yang lahir 1981 sampai 1994, dan generasi yang lekat dengan gadget dan internet berkesenjangan jauh dengan dua generasi sebelumnya, walaupun mereka masih hidup bersama, ya kan? Saya generasi yang lahir tahun 1948, jadi generasi baby boomer, masih hidup berdampingan dengan generasi gadget dan ke internet, ya. Saudaraku yang kekasih, memiliki kesenjangan. Kita yang generasi sebelumnya memiliki penghormatan kepada orang tua dengan berbagai cara yang kental, sehingga sulit sekali kalau kita sampaikan pada generasi yang sekarang ini mengajarkan menghormati orang tua. Pada generasi milenial dan selanjutnya, saya melihat di mall anak umur 5 tahun, cewek cantik umur 5 tahun, asik lihat main game. Saya lihat didamping oleh neneknya, mungkin ayah ibunya lagi belanja. Ketika neneknya menanyakan, kamu mau makan apa? Langsung bereaksi keras. Cerewet, bla 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 bla. Saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi dan banyak kita melihat. Saudaraku yang kekasih, tentu saja bukan Tuhan membuat COVID-19, itu terjadi dari hukum sebab akibat dari alam. Ada COVID-19 sekarang ini, dan itu mendidik juga generasi yang sekarang untuk merasakan penderitaan tanpa Tuhan di masa COVID-19. Ya, seperti saudara dengar tadi, anak saya Davina. Saudaraku yang kekasih, namanya generasi Alpha. Generasi yang lahir tahun 2010 dan selanjutnya yang memiliki banyak generasi, saya sebut sebagai generasi Maria. Mereka mengintip COVID-19 dalam kehidupan masa kecilnya, terdidik dan lebih akrab dengan teknologi. Bukan lagi generasi abang-abangnya yang kagum teknologi, tetapi mereka akrab dengan teknologi, dapat menjadi generasi yang damai sejahtera kelak. Ya, mengawali, tadi kita udah baca, zaman baru yang akan datang. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga, kasih menjadi dingin. Egosentrisme di mana-mana. Masih terkait dengan bagian kedua tadi, manusia menjadi tidak tahu mengasihi karena menuhankan akal. Maka egosentrisme yang berperan dalam diri manusia. Di sana sini terjadi kematian, sehingga menjadi biasa. Ya, hati nurani tidak lagi terasah. Saudaraku yang kekasih, kasih ilahi menjadi sepi dalam diri. Damai sejahtera mudah diambil oleh iblis.
Wahyu 6 ayat 3-4, saudara lihat bahwa damai sejahtera sengaja diambil oleh iblis agar terjadi permusuhan antar manusia, pembunuhan antar manusia, bahkan peperangan antar bangsa merajalela. Wahyu 6 ayat 3, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat 4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Yes, artinya tidak hanya antar pribadi, tapi bisa suku dengan suku, bangsa dengan bangsa berperang. Manusia menjadi garang, overreacting, ya, tidak berpikir panjang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, tidak mempedulikan agama. Matius 24 ayat 10a, tidak mempedulikan agama. Banyak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Seperti apa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Matius 24 ayat 10, dan banyak orang akan murtad. Matius 6 ayat 32, murtad saudaraku yang kekasih. Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua kekhawatiran tentang duniawi dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan baik-baik. Ya, karena Allah mereka adalah akal dan keinginan duniawi. Tadi sudah dibaca, walau secara lahiriah mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatan Allah. Memungkiri kekuatan Allah. Saudaraku yang kekasih, banyak yang terkena COVID. Dari jemaat ada 30 lebih yang terkena COVID. Tapi puji Tuhan, mereka Tuhan sembuhkan dengan iman, dengan optimisme, dan dengan herbal yang diciptakan oleh Allah. Ya, untuk apa? Untuk Allah menginginkan untuk mereka kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya. Mereka tidak cuma beribadah secara jasmaniah, tetapi mereka mulai mengenal kekuatan Allah. Yang menuhankan karya pikiran manusia itu sudah sejak zaman awal, teknologi awal. Namanya di dalam Kejadian 11 ayat 1-9 saudara bisa baca menara, waktu mendirikan menara Babel. Banyak orang lebih suka bermegalomani iman. Banyak orang yang lebih suka berinstan metafisis. Apa itu berinstan metafisis? Matius 7 ayat 21-23. Ya, mereka beribadah, tapi sesungguhnya mereka memungkiri kekuatan Allah. Oh, ada kekuatan Allah, tapi sebetulnya yang dilakukannya adalah berinstan metafisis. Apakah demikian? Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dalam nama Yesus. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, hai. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat
berbuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa? Karena yang disembah adalah mantra. Yang diimani adalah mantra, bukan Allah yang dikenal. Allah yang harus dimuliakan. Saudaraku yang kekasih, saya tidak sedang menghakimi siapapun. Saya menyampaikan Alkitab kebenarannya. Yang terakhir, tidak pernah mengenal kebenaran ilahi. Injil Kerajaan Allah dengan kebenarannya yang disampaikan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, banyak tidak dihiraukan orang. Seperti tadi sudah dikatakan, tidak mempedulikan agama, mempedulikan pun hanya fisis. Mereka menentang kebenaran karena akal mereka bobrok, karena akal mereka dituhankan, dan imannya tidak tahan uji. Ya tadi, maunya instan. Kebebalan, mudah menghakimi, mudah menghujat, akan membuat mereka tertutup dari kerajaan surga. Matius 13 ayat 19 sampai 22. Perhatikan baik-baik. Banyak kita datang, ya tadi dikatakan beribadah. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Apa yang terjadi pada diri kita, saudaraku yang kekasih, yang sesungguhnya, supaya saya dan saudara dapat memiliki kebenaran-kebenaran ilahi yang sangat dibutuhkan oleh kita bersama, kita pribadi lepas pribadi. Matius 13 ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ya, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21, haleluya, dengan gembira, puji Tuhan, haleluya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudaraku yang kekasih, lanjut. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Itu dia yang terjadi banyak. Ya, sebetulnya mereka termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana selanjutnya seharusnya? Kita akan membahas pada minggu depan, menyelamatkan diri di akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba serahkan anak-anakmu yang terkasih yang ada di sini, yang menyaksikan tayangan-tayangan ilahi yang daripadamu, pribadi lepas pribadi. Engkau yang memberkati berlimpah, melindungi dari yang jahat, melindungi dari COVID-19. Engkau yang ikut campur tangan di dalam kehidupan mereka secara pribadi, karena mereka walau bersama kami, walau ada di akhir zaman, tetapi kami mencoba melepaskan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali minggu depan.